wakil kita. Here's your book. Let's start. Book 1. Di sini rumah kita yang terindah di dunia. Perjalanan panjang 55 tahun Lia dimulai secara resmi dengan didirikannya pada 7 September 1959 atas prakarsa beberapa warga Indonesia dan Amerika Serikat ketika itu dipimpin oleh Bapak Herman Kartowisastro dari warga Indonesia dan Mr. Bill W. Palmer dari warga Amerika Serikat sebagai wakil ketua. Mereka mencita-citakan adanya wahana bagi terjadinya pengertian persahabatan antara kedua bangsa. Sehingga dalam anggaran dasar LIA tahun 1959 menyebutkan tujuan pembentukan LIA adalah memperkembangkan pengertian antara rakyat Republik Indonesia dan rakyat Amerika Serikat dan memperkuat hubungan kebudayaan antara kedua negara. Wahana tersebut dalam bentuk antara lain kegiatan kursus bahasa, seminar, kesenian, perpustakaan, terutama bahasa Inggris yang bertujuan mempersiapkan para mahasiswa Indonesia yang akan belajar ke Amerika Serikat. Sedangkan bagi warga Amerika, sebagai tempat belajar bahasa dan budaya Indonesia. Perkembangan Yayasan LIA yang sudah 55 tahun yang lalu sudah berdiri di bawah asuhan founding fathers kita. Pada waktu itu adalah Bapak Herman, mantan duta besar Indonesia di Amerika, dan Bapak Insinyur Dermawan, inisiator dari kepengurusan LIA di tahun itu, yang bermula dari satu organisasi, satu gerai kursus bahasa Inggris. Jadi pada waktu itu dan sampai dengan hari ini, Yayasan LIA bergerak terutama dalam pendidikan non-formal. Meskipun di kemudian hari, yaitu pada waktu beberapa tahun terakhir, kurang lebih 11 tahun terakhir, ada yang disebut sekolah tinggi bahasa asing, di mana di sini selain belajar bahasa Inggris juga diajarkan bahasa Jepang dan vice versa. Selain orang Indonesia belajar bahasa asing, pada waktu sebelumnya orang Amerika juga belajar bahasa Indonesia. Jadi tukar menukar kebudayaan ini yang menjadikan dua founding fathers itu menginitiate suatu yayasan yang telah sekarang menjadi dua unity yang berbeda. Satu adalah PPIA, yaitu Perkumpulan Persatuan Indonesia Amerika, yang terutama memelihara pertukaran kebudayaan, dan LIA yang terutama menangani pembelajaran bahasa Inggris. Bentuk organisasi Lembaga Indonesia Amerika ditetapkan oleh Menteri Muda Kehakiman sebagai badan hukum. Kekuasaan tertinggi adalah Rapat Umum Anggota RUA yang memiliki dan mengangkat pengurus LIA. Untuk menjalankan operasional lembaga, Dewan Pengurus mengangkat seorang direktur pelaksana yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus. Kegiatan awal LIA dimulai di Jalan Segara, kini menjadi Jalan Veteran. Kemudian pindah ke Jalan Teguh Umar 34, Menteng, Jakarta Pusat tahun 1965. LIA menghentikan aktivitasnya sebagai imbas politik luar negeri Amerika Serikat yang menyebabkan LIA terbawa menjadi sasaran kecaman dan demonstrasi anti-Amerika di Jakarta. Saat itu, aset LIA ketika itu dibekukan oleh pemerintah Indonesia. Ketika suasana politik membaik setelah tahun 1965, berbagai upaya untuk mengaktifkan kembali LIA pernah dilakukan, baik oleh perorangan maupun kelompok pada tahun 1967. Selama penutupan itu, Dewan Pengurus LIA yang diketuai oleh Bapak Darmawan Mangunkusumo tetap mengadakan rapat-rapat yang berlangsung dari rumah ke rumah karena tidak ada tempat atau gedung, yang diikuti juga Direktur Yusis John Geisel dan pejabat Yusis Frank Walton. Inti pertemuan tersebut adalah bagaimana membangun kembali LIA yang kemudian terwujud dengan kembali beraktivitasnya LIA pada Maret 1968
di gedung baru di Jalan Teguh Umar 9, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam struktur organisasi LIA pada tahun 1969, selain bagian kebahasaan dan kegiatan utama kursus bahasa Inggris, juga terdapat bagian kebudayaan dan bagian perpustakaan. Kegiatan bagian kebudayaan selain pemutaran film, juga mengadakan konser lagu-lagu rakyat, paduan suara, musik barat dan musik Indonesia, balet, dan tarian Indonesia. Gedung di Jalan Teguh Umar 9 yang pada awalnya disewa beli oleh pemerintah Amerika Serikat, kemudian pada tahun 1973 dihibahkan kepada LIA melalui USIS. Subsidi USIS kepada LIA sudah mulai berkurang sejak tahun 1974 dan dihentikan seluruhnya pada tahun 1976 karena pengetatan anggaran USIS, dan LIA dianggap sudah besar dengan jumlah siswa mencapai sekitar 9.000 orang. Sejak itu, LIA Jakarta mandiri sepenuhnya dan tidak tergantung lagi kepada USIS. Periode tahun 1975 hingga 1977, Direktur Eksekutif LIA dijabat oleh Robert Brown. Pada masa tugas Brown, semua karyawan dan Dewan Pengurus LIA berusaha keras mengumpulkan dana untuk membangun gedung LIA. Sejak tahun 1975, LIA menyewa 3 ruang di gedung Panti Trisula di Jalan Menteng Raya. Jumlah siswa tercatat 400 orang. Pada akhir tahun itu pula, sebuah cabang dibuka di Jalan Matraman, Salemba. Oktober 1977, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung di Jalan Pramuka, Kafling 30, yang kemudian diresmikan November 1978 oleh Menteri Luar Negeri ad interim Maraden Panggabean. Tahun 1979, untuk pertama kalinya Direktur Eksekutif LIA Berkebangsaan Indonesia, Suyoto Suryodipuro, menjabat hingga tahun 1984. Pada masanya lah, tim akademis diperkuat untuk membuat kurikulum dan buku materi pelajaran sendiri, yang menjadi salah satu ciri khas dan keunggulan LIA. Sebagai pionir dalam pengajaran bahasa Inggris, LIA telah mengabdi kepada masyarakat luas Indonesia selama 55 tahun dalam pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi era globalisasi pada saat ini. Kalau kita flashback, sudah banyak lulusan dari LIA yang berhasil bekerja di perusahaan di mana-mana, di bidang industri, di bidang perbankan, di bidang pendidikan, dan lain-lain. Selain lulusan LIA unggul dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, lulusan LIA juga cukup confident untuk melaksanakan pekerjaan masing-masing dengan mendapatkan banyak exposure dari LIA. Selama 27 tahun saya bekerja di LIA, yang saya paling hargai adalah professional development yang LIA berikan kepada karyawan-karyawannya. Tidak ada henti-hentinya kepada yayasan atau kepada atasan untuk memikirkan dan memperhatikan pelatihan-pelatihan apa saja yang mereka bisa berikan untuk karyawan, agar karyawan bisa maju dan berkembang secara profesional. Bahwa LIA juga berkembang pesat. Selama 27 tahun saya melihat perkembangan LIA. Dari mulai produk yang ada, General English for Adults, sampai berkembang untuk English for Teens, English for Children, dan ada lagi ESP, sampai ke pendidikan profesi atau vocational training. Selain itu, LIA juga punya produk unggulan, yaitu English Proficiency Test yang sangat dikenal di masyarakat luas. Produk ini sangat dipercaya oleh bidang pendidikan, perguruan tinggi, dan perusahaan-perusahaan untuk menyaring pegawai-pegawai yang mereka ingin rekrut. Nah, kepercayaan dari masyarakat untuk produk ini sebetulnya adalah kerja keras dari pihak LIA dan kejujuran, ketekunan, pelayanan yang prima yang kita berikan kepada masyarakat. Itulah LIA. Periode penting berikutnya adalah proses transisi yang berlangsung sejak tahun 1980 hingga tahun 1993. Dari Ketua Pengurus Yusuf Ronodipuro, dilanjutkan Profesor Dr. Saparinah Sadli hingga Profesor Harun Zain SE. Perubahan yang berlangsung mengikuti tuntutan perkembangan organisasi. Dimulai dengan terbitnya Peraturan Menteri Luar Negeri RI nomor 1834 tahun 1980 yang menetapkan bahwa Lembaga Persahabatan Antar Bangsa Indonesia dengan bangsa lain harus berubah menjadi perhimpunan persahabatan yang tidak berbadan hukum.
Karena Lembaga Indonesia Amerika, LIA, merupakan badan hukum yang disahkan oleh Menteri Muda Kehakiman RI tahun 1959, maka LIA pun berubah menjadi Perhimpunan Persahabatan Indonesia Amerika, PPIA, yang bukan badan hukum dan tidak dapat memiliki aset. Oleh pemerintah waktu itu, perhimpunan dua negara itu tidak boleh menghimpun uang seperti yang terjadi di PPIA, karena PPIA sebetulnya kan menyelenggarakan pendidikan di mana mahasiswa atau siswa atau pesertanya itu harus membayar. Nah, yang tidak boleh adalah perhimpunan dua negara itu mencari uang kayak begitu. Sehingga waktu itu saya itu dibantu oleh Profesor Marjono, Boy Marjono, untuk memikirkan uang yang ada dari PPIA itu harusnya disimpan atau dihimpun di dalam suatu badan yang bagaimana. Nah, akhirnya Pak Boy itu mengusulkan membuat yayasan. Nah, jadi yayasan itu kemudian memang atas permintaan saya dinamakan Yayasan LIA untuk tidak menghapus sejarah mengapa ada PPIA. Tapi itu bukan Lembaga Indonesia Amerika, bukan Yayasan Indonesia, Lembaga Indonesia Amerika, itu Yayasan LIA yang kemudian mengurus kegiatannya PPIA. PPIA sebagai perhimpunan pendidikan sebetulnya. Karena itulah, Dewan Pengurus PPIA ketika itu yang diketuai oleh Yusuf Rono Dipuro mulai menyiapkan suatu badan hukum dalam bentuk yayasan untuk menampung aset dan kegiatan LIA. Baru pada periode kepemimpinan Profesor Dr. Saparina Sadli, tahun 1986, Yayasan LIA terbentuk. 11 September 1986, Dewan Pengurus LIA atau PPIA menyerahkan hibah harta kekayaan LIA kepada Yayasan LIA. Sejak berdirinya pada tahun 1968 hingga tahun 1993, kepengurusan PPIA dan Yayasan LIA masih menjadi satu. Ini menyebabkan pengembangan PPIA dan Yayasan LIA menjadi tidak fokus dan kurang pesat. Kegiatan PPIA diatur berdasarkan Peraturan Menlu Nomor 1843 Tahun 1980, sedangkan Yayasan LIA tunduk pada Peraturan Menteri Kehakiman tahun 1993. Dewan Pengurus LIA atau PPIA yang diketuai oleh Profesor Harun Zain, SE, sepakat memisahkan kepengurusan Yayasan LIA dari PPIA. PPIA melanjutkan kegiatan kebudayaan, olahraga, dan kesenian, sedangkan Yayasan LIA menjalankan kegiatan di bidang pendidikan, kemanusiaan, pengabdian masyarakat, melalui pendirian perpustakaan desa, keolahragaan, dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Yayasan LIA juga melakukan kegiatan melalui usaha-usaha mengumpulkan dan mengelola berbagai macam dana, serta sarana lainnya. Visi dari Yayasan LIA adalah memberikan pembelajaran bahasa Inggris paling bagus, excellent mungkin. Jadi kualitas pembelajaran itu yang menjadi pedoman untuk dikembangkan dan di atasnya. Itu visinya. Tetapi agak dalam kontradiksi, tetapi sesuatu yang merupakan satu kesatuan. Yang paradoks adalah bahwa pembelajaran yang berkualitas itu diberikan kepada seluruh masyarakat, juga ke bawah. Jadi secara merata, excellence dan secara merata, itu visi Yayasan LIA. Organisasi Yayasan LIA ketika itu terdiri dari penasehat, Dewan Pengurus, Dewan Harian, dan Direktur Pelaksana. Dewan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Pleno Penasehat dan Dewan Pengurus. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Pengurus secara otomatis menjadi pengurus harian yang bertanggung jawab mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan operasional yayasan yang dipimpin oleh seorang Direktur Pelaksana dan dibantu oleh Pelaksana Pimpinan Unit Kegiatan. Direktur Pelaksana diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pengurus harian. Guna mencapai tujuan, dalam organisasi Yayasan LIA dibentuk unit-unit kegiatan yang terdiri dari lembaga bahasa, pelatihan keterampilan, penerbitan, biro perjalanan, pendidikan formal, dan dana pensiun.
yang bertujuan untuk memberikan ketenangan bekerja dan kesinambungan penghasilan karyawan hingga purna bakti. Masing-masing unit kerja dipimpin oleh pelaksana yang bertanggung jawab kepada direktur pelaksana. Dana pensiun LIA adalah salah satu kesejahteraan Yayasan LIA yang dikelola terpisah dananya dari Yayasan LIA. Dana pensiun LIA didirikan tanggal 7 September 1993 dan disahkan oleh Menteri Keuangan tahun 1994. Dana pensiun LIA bertujuan untuk memberikan kesinambungan bekerja bagi karyawan bekerja pada saat karyawan pensiun mendapat penghasilan. Kemudian dana pensiun LIA dikelola terpisah. Saat ini dana kelolaannya adalah 48 miliar dengan peserta aktif atau karyawan yang memang masih aktif itu 522 orang adalah karyawan tetap, kemudian 98 orang karyawan pensiunan atau karyawan pasif. Dana pensiun LIA mendapat penghargaan tanggal 26 September yang lalu dari Asosiasi Dana Pensiun dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan di Hotel Ambarukmo Yogyakarta sebagai dana pensiun ketiga nasional yang terbaik di bawah dana aset pengelolaan itu 50 miliar. Penilaiannya adalah dana pensiun sehat dan berkinerja baik. Iuran dana pensiun yang saat ini adalah 10,5%, terdiri dari 4,5% dari karyawan dan 10,5% dari pendiri. Perkembangan Yayasan LIA kemudian berubah menjadi sebuah organisasi berskala nasional. Wilayah kegiatan tidak hanya Jakarta dan sekitarnya, tetapi kini telah berada di kota-kota lain di 18 provinsi Indonesia, antara lain Banda Aceh, Medan, Padang, Bukit Tinggi, Pekanbaru, Bandar Lampung, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Tarakan, dan Makassar. Di dalam perjalanan sejarah LIA sekarang telah muncul banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan lain yang dapat menjadi pesaing karena memang keperluan untuk menggunakan bahasa Inggris di masyarakat kita adalah sangat besar. Inilah suatu kewajiban daripada kita semua sebagai generasi-generasi penerus dan generasi-generasi pengisi kemerdekaan agar bangsa kita di dalam persaingan tingkat global, tingkat regional yang kita harus hadapi di segala bidang, Yayasan LIA ikut berkarya, ikut mengabdi. Banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi. Apakah itu perencanaan, manajerial, rekrutan tenaga-tenaga baru. Akhirnya semuanya akan tergantung pada sumber daya manusia yang dapat kita ajak bersama-sama di dalam jajaran LIA. Memulai geraknya sebagai lembaga kursus bahasa Inggris, siswa yang dimiliki LIA awalnya hanya 40 orang. Namun kini jumlah siswa dan mahasiswa LIA yang tersebar pada 70 gerai di kota-kota tersebut mencapai lebih dari 70.000 orang. Organisasi ini juga memiliki aset cukup besar berupa tanah dan bangunan di beberapa lokasi, sehingga sosoknya lebih menyerupai suatu perusahaan besar ketimbang sebuah yayasan nirlaba. Keberhasilan Yayasan LIA berkaitan dengan serangkaian upaya yang tepat untuk menempatkan organisasi dalam konteks ekonomi dan sosial yang sedang berubah. Dalam kaitan dengan kisah perjalanan panjang LIA menuju Yayasan LIA, suatu kenyataan dari konteks sosial kemasyarakatan yang bergerak maju adalah bahwa bahasa Inggris makin penting dirasakan oleh hampir seluruh kalangan dalam masyarakat Indonesia yang dinamis. Bahasa Inggris diperlukan dalam hubungan antar bangsa dan antar negara. Juga penting sebagai alat memasuki hasanah perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Kini bahasa Inggris sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perubahan dunia yang sedang berlangsung dan merupakan salah satu syarat untuk ikut berperan dalam proses perubahan tersebut. Cita-cita Yayasan LIA adalah untuk mewujudkan suatu pusat bahasa yang efektif sebagai pusat pembelajaran bahasa asing seperti diungkap Profesor Dr. Fuad Hasan, Ketua Dewan Pengurus Yayasan LIA 1998-2004. Cita-cita ini tetap menjadi pedoman dalam mengembangkan Yayasan LIA memasuki abad ke-21. Saya tahun 2004 diminta oleh Pak Fuad menggantikan beliau memimpin kepengurusan Yayasan LIA yang tugas utamanya adalah membelajarkan anak-anak generasi muda kita berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Tugas ini terkait dengan katakanlah
sekelumit kontribusi dari warga LIA untuk memberikan peningkatan pembangunan bangsa dalam arti intelektual. Artinya, anak-anak kita yang sampai dengan hari ini sering sekali, tidak selalu, tapi sering sekali terplanting dalam dunia global karena kemampuan bahasa Inggrisnya masih kurang. Ingin kami modali dengan suatu modal pengetahuan dan kemampuan bahasa Inggris sedemikian baik ini sehingga mereka mempunyai kepercayaan diri dalam menghadapi dunia global. Jadi itu berarti bahwa bukan bahasa Inggrisnya saja yang diberikan, tetapi cara-cara dalam pergaulan dengan budaya yang sesuai dengan perkembangan bahasa. Memasuki milenium ketiga, Yayasan LIA mengantisipasi dengan menyiapkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan pada abad ke-21. Kesiapan ini diwujudkan dengan didirikannya Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA pada tahun 1999. Bagi Yayasan LIA, mengelola pendidikan bahasa menjadi pilihan utama, mengingat pentingnya bahasa sebagai jembatan menuju ke seluruh cabang ilmu pengetahuan dan untuk terlibat dalam hubungan antar bangsa, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Karena itulah, profesionalisme dalam mengelola pendidikan bahasa dan kualitas pendidikan menjadi taruhan kebesaran nama Yayasan LIA di mata masyarakat. Jika Yayasan LIA didirikan pada tanggal 7 September 1959, STBA LIA Jakarta didirikan pada tanggal 9 September 1999. Jadi sama-sama baru merayakan hari ulang tahun. Yayasan LIA berusia 50 tahun dan STBA LIA Jakarta 15 tahun. Jadi perbedaan usia 40 tahun. STBA LIA adalah singkatan dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA. Kami hanya mempunyai 2 jurusan, yaitu jurusan Inggris dan jurusan Jepang. Masing-masing mempunyai program S1 dan D3 Inggris dan Jepang. STBA LIA Jakarta mula-mula didirikan untuk membentuk, membina atau mendidik calon guru LBPP LIA, Lembaga Bahasa dan Program Profesional yang sudah jauh lebih senior usianya dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau LBPP ada sekitar 70 di seluruh Indonesia, maka STBA hanya ada 2, satu di Jakarta dan satu di Jogja. Tahun 2004, terjadi perubahan yang mendasar atas organisasi Yayasan LIA yang menyesuaikan dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Semula, organisasi Yayasan LIA terdiri dari penasehat, Dewan Pengurus, Pengurus Harian, dan Direktur Pelaksana, berubah menjadi Dewan Pembina, Pengawas, dan Pengurus. Pelaksanaan pengelolaan yayasan yang semula dipimpin oleh Direktur Pelaksana kini langsung dilakukan oleh pengurus yayasan sebagai pelaksana harian, dibantu oleh pimpinan unit yang bertanggung jawab kepada pengurus atas pengelolaan unit masing-masing. 2004 itu merupakan perubahan yang sangat esensial dalam organisasi karena pada waktu itu undang-undang yayasan yang diterjemahkan dengan cara bahwa bukan lagi suatu direktur pelaksana yang bertugas dalam mengusahakan manajemen policy bahasa Inggris kepada guru-gurunya, tetapi oleh ketua yayasan yang langsung bertanggung jawab terhadap pembelajaran bahasa Inggris dengan seluruh manajemen yang kini sudah memiliki 70.000 siswa dan mahasiswa dengan gerai-gerai yang tersebar di 18 provinsi dan kurang lebih juga 70 ribuan gerai yang ada di seluruh Indonesia. Di kalangan pengelola pendidikan swasta, sedikit sekali yang menaruh minat untuk mengembangkan pendidikan bahasa karena dianggap kering dan membosankan bagi sebagian pelajar dan masyarakat kita. Namun, Ketua Pengurus Yayasan LIA periode 2004-2014, Profesor Dr. Koni Semiawan, yang juga pakar di bidang pendidikan, berpandangan bahwa pendidikan bahasa tidak seperti itu. Bahasa Inggris justru lebih banyak diminati dan dipelajari dalam lingkungan kursus-kursus dan pada jalur luar sekolah.
Meskipun di perguruan tinggi negeri terdapat jurusan bahasa Inggris, daya tampungnya tidak sebanding dengan peminatnya. 10 tahun terakhir, dengan sudah menyebarnya Yayasan Lia menjadi aset nasional yang begitu penting, guru-guru kita merupakan aset manusia yang sangat-sangat berharga, yang dibantu secara suportif oleh berbagai unit lain agar pembelajaran ini terjadi secara sewajar mungkin, tapi sebaik mungkin, se-excellent mungkin kepada semua lapisan masyarakat. Ia menambahkan, proses globalisasi yang bergerak cepat disertai banjir informasi telah menyebabkan restrukturisasi kehidupan. Ini berakibat terhadap dunia kerja maupun kehidupan di tingkat sekolah. Teknologi informasi ini terutama melanda masyarakat kota dan berdampak pada kehidupan nyata. Komputer, satelit komunikasi, fasilitas transport, serta banjir informasi akan menjadi ciri dari peradaban baru. Lingkungan yang mengembalikan informasi-driven environment akan menuntun infrastruktur yang berbeda pula. Mobilitas dari semua komponen lingkungan tersebut akan terutama menjadi ciri dari masyarakat kota di masa yang akan datang. Ini berarti bahwa tuntutan masa depan yang dipersyaratkan menghendaki pemahaman serta kesiapan untuk menjadi bagian dari an information-based society. Di dalam berbagai lingkungan kerja dan kehidupan lainnya, kita adalah bagian dari masyarakat informasi atau information-based society. Harapannya adalah bahwa dengan visi dan misi yang penyelenggaraannya melalui sekarang adalah pendidikan non-formal dan pendidikan formal menjadi suatu misi di mana sekolah tinggi bahasa asing di Jakarta dan di Jogja dengan semua kursus-kursus yang tersebar di seluruh Nusantara bisa menghadirkan perwujudan cita-cita untuk memberikan sekelumit karya kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Selain untuk membina calon guru LBPP LIA, STBA LIA juga mempunyai peranan penting dalam menghadapi AFTA 2015, yaitu Asia Free Trade Area 2015, di mana pintu Indonesia akan terbuka lebar-lebar untuk para pekerja dari luar negeri, baik yang level tinggi maupun yang rendah, sehingga Indonesia harus disiapkan untuk dapat bersaing dengan mereka. Dalam usia yang 15 tahun ini, STBA LIA Jakarta yang merupakan satu di antara 350 perguruan tinggi swasta di lingkungan Kopertis wilayah 3, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, STBA LIA alhamdulillah dianggap sebagai PTS yang berpotensi menjadi PTS unggulan di antara 48 PTS. PTS yang dianggap sehat itu ada 70 PTS. Jadi dalam hal ini kami, Sivitas Akademika dan karyawan STBA LIA dapat berbangga hati karena dapat meningkatkan prestasi sampai mendapat penghargaan dari Kopertis. Penghargaan itu berdampak pada fasilitas-fasilitas yang kami peroleh, antara lain dana hibah pembinaan yang selalu kami peroleh setiap tahun, dan berkat dana itu kami mempunyai laboratorium bahasa, laboratorium penerjemahan, dan peralatan IT yang lain. Di samping itu, kami juga mendapat kepercayaan untuk mengelola berbagai beasiswa, antara lain beasiswa unggulan. Berkat beasiswa itu, mahasiswa STBA setiap tahun, sejak tahun 2007, selalu dikirim ke luar negeri, yaitu ke Jepang. Dan untuk belajar selama 1 atau 2 tahun, dan juga mulai tahun 2014 ini, magang bekerja di Jepang selama 3-6 bulan. Adapun mahasiswa jurusan Inggris pada 2 dan 3 tahun yang lalu mendapat kesempatan untuk pergi ke Amerika Serikat untuk mengikuti program jangka pendek. Perkembangan STBA yang lain yang juga akan sangat berguna dalam menghadapi AFTA yaitu pendirian pembentukan kantor urusan internasional yang mengelola program-program dalam rangka kerjasama. STBA LIA selalu mendapat kunjungan mahasiswa-mahasiswa asing yang belajar untuk sebulan, 2 bulan, atau 1 semester.
Mahasiswa asing itu datang di STBA dalam rangka program Dharma Mahasiswa. Ada juga yang dikirim ke sini dalam rangka kerjasama dengan universitas mereka. Misalnya dengan Asia Pacific Rich Sumaikan University yang sudah secara teratur setiap tahun mengirim mahasiswa mereka untuk immersion course program, yaitu untuk belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Dalam hal ini bahasa Indonesianya adalah bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Tahun ini program kerjasama ini berkembang dengan Setsunan University yang mengirimkan mahasiswa mereka untuk summer course. Bahasa Indonesia untuk penutur asing juga mempunyai potensi untuk dikembangkan di STBA Alia dan dikelola oleh Kantor Urusan Internasional. Dedikasi dan semangat yang luar biasa dari segenap anggotanya untuk berjuang, bekerja keras untuk mempertahankan nama baik, reputasi Yayasan Lia sebagai lembaga pengajaran bahasa asing. Kalau pendidikannya itu sudah jelas perlu diteruskan ya, dan menurut saya apalagi PPIA itu dari dulu tuh sudah dikenal sebagai lembaga pendidikan bahasa Inggris yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lia, Yayasan Lia sekarang menurut saya anggap sebagai suatu aset nasional. Maka semua konsekuensi daripada suatu aset nasional harus menjadi dorongan semangat buat kita semuanya supaya tetap dapat menjadi aset nasional yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Halo, nama saya Steny Agustaf. Saya lulusan LIA dulu di tahun 80-an dan juga saya mendaftar jadi guru di LIA di Teachers Training T3E, sempat mengajar kurang lebih 5-6 tahun gitu. It was the best moment in my life, dimana zaman kuliah bisa mendapatkan kesempatan menjadi seorang guru, belajar memanage kelas, bahkan membuat English club gitu ya. So LIA gave me a lot of opportunities at the time. I was so excited, dan bekal dari pengalaman yang aku dapatkan di LIA dulu sebagai guru, sebagai president of the English Club, dan juga belajar di sana, itu sangat berguna untuk kehidupan aku sehari-hari dalam menjalani profesi. I learned to be an MC, I learned to be an English teacher, I learned to be a public speaker. Halo, saya memilih STBA Alia Jakarta karena STBA Alia merupakan salah satu kampus terbaik dalam bidang sastra Inggrisnya. tempatnya nyaman untuk belajar. Di sini saya bisa mengembangkan ide kreatif saya. Saya merasa tidak menyesal memilih kampus ini karena selain memiliki tenaga pendidikan yang luar biasa, mempunyai kompetensi dalam bidangnya masing-masing, kampus ini juga mampu mengembangkan sistem pendidikan yang dapat mengembangkan mahasiswanya. Dan di sini menciptakan rasa persaudaraan tinggi antara dosen, karyawan, dan mahasiswa. Itulah mengapa saya memilih kampus ini. There were so many things that I learned from LIA. Halo, saya Ari Untung. Saya dulu join sama LIA tahun 93 kalau nggak salah. LIA tuh nggak pernah saya lupakan karena LIA itu tempat pertama kali saya belajar jadi MC. Jadi MC itu belajar ketika ikutan Haryono English Club. Itu semuanya ilmunya kita ambil sampai sekarang. Sampai ketika saya bawain acaranya jadi MC, kemudian create acaranya, sekarang saya buka perusahaan event juga. Nah, itu juga yang terjadi sama teman saya Steny. Itu persis banget, sama-sama bergerak di bidang yang sama, tapi asal muasalnya dari LIA, dari zaman MT Haryono sampai ke pengadegan. Being a LIA teacher, I don't only learn how to educate people, but also learn how to increase my personal development as well. The most significant progress that I reached in LIA is that I become a very curious person who loves researching. Well, I've been teaching in LIA for about 7 years, and it has never crossed in my mind to find another English institution because for me, LIA is the best so far. Semoga di masa depan LIA tetap barokah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap maju dan sukses. Selamat sekali lagi untuk LIA yang masuk ke tahun 55, semoga makin maju, teruslah mencetak anak-anak berprestasi, insan-insan dan juga individu-individu yang berkualitas buat bangsa, buat negara, dan juga buat diri mereka sendiri. Saya ingin menyampaikan terima kasih pada seluruh warga LIA, terutama juga guru-guru, pengurus maupun pengelola manajemen yang semuanya berkontribusi luar biasa dengan semangat keikhlasan yang dilandasi oleh filsafat. Dalam bahasa asing disebut a moral purpose, ada tujuan moral yang melandasi kehidupan. So
Happy anniversary. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Happy 55th anniversary To Lia, Selamat ulang tahun Lia yang ke-55. atau Lustrum ke-11, Semoga Yayasan Lia bertambah maju, berkembang. Jaya terus mengabdi kepada bangsa dan negara. you keep lingering in my heart. dan juga menjadi tempat para anak-anak muda mendapatkan inspirasi dan juga karir. Dan selalu menjadi pelindung STBA Lia Jakarta yang siap untuk mengikuti derap kemajuan Yayasan Lia. Long life, Lia. Best wishes for the coming years. Congratulations. Sukses selalu. Hidup Lia!